dua, modal fisik dan juga modal non fisik. Modal fisik itu orang yang punya uang. Ada modal. Jadi tempat, alat, aset operasional ya. Ini usaha bisa besar, sedang, kecil atau menengah ke bawah, menengah ke atas. Modal non fisik, ya ini SDM-nya, baristanya, skill, knowledge, attitude kemarin. Ya, hasil sama dengan business plan, produk, sistem, dan juga pemasaran. Oke, ini business plan. Nah, kalau kita memulai bisnis, itu yang pertama kita siapkan apa dulu? Modal ya. Terus modal ya. Terus kita mau jualan apa? Mau jualan apa kalau banyak modal? Nah, bingung kan? Nah, antara 1, 2, 3 itu, yang pertama dulu itu apa dulu? Kita buat apa dulu? Nah, jadi yang pertama kita buat produk dulu. Produk yang kita jual. Ya. Kita kan belum punya produk. Oke, kita punya uang banyak. Tapi mau jual, kalau mau mulai bisnis, kita mau siapin apa dulu, produk dulu apa sistem dulu apa pemasaran dulu. Nah, produk dulu kan. Sama kita kan pasti nyari riset pasar. Terus lokasi kan. Lokasi. Terus buat menu, buat resep, buat stok, HPP, price, player, sampai praktek, sampai testimoni, dokumentasi, desain, terus dicetak, terus masukin ke kasir. Setelah itu buat sistem, mulai dari keuangan, company profile, HRD, operasional, pengawasan, legalitas, pajak, dan juga development. Baru pemasaran itu bisa offline atau online. Offline-nya itu pasti tempatnya, tempatnya bagus, Rek. Pasti orang datang masuk. Fasilitasnya oke. Tampilannya oke. Ya. Lalu kerjasama itu maksudnya apa? Kerjasama ya kerjasama sama sponsor biasanya. Bisa fasilitas itu ya lebih ke kadang buat event penobar kayak gitu. Online ya pasti lebih ke sosmed, konten pokoknya tugas itu 3 kali sehari. Kalau videonya mah terserah beberapa apa. Ini yang nomor 3 maksud dari ini. Nah, ini semua maksud dari ini. Ya kan? Sama kaos. Saya ya rumah kopi. Biasanya rumah kopi tapi. Fotonya mah fotonya ada tuh. Setup itu ada RAB, analisa gaji, laba rugi, buat arus kas, laba rugi bulanan, neraca, dan juga stok bahan manual dan juga alat setup. Nah, kalau RAB kayak gini. Ini RAB. Contohnya. Jadi investasi modal awal sampai rincian modal. Jadi kan kita mau awal bisnis kan menyiapkan ini dulu RAB-nya. Nah, ini 1M ya. Ya, nolnya ada. Ya. Oke. Jadi investasi sumber uang masuk. Sumber uang masuknya itu dari uang tabungan atau habis jual apa itu.
Ini sumber investasi. Terus uang keluar dibagi menjadi 3, mulai dari bangunan, alat, aset, dan juga operasional. Nah, ini kalau bangunan 100 juta. Ini set habis 150 juta. Ini contoh. Nah, ini kalau ini kosongan. Ini kita isi sendiri. Untuk operasional tuh contohnya apa Pak? Operasional. Jadi karyawan. Ya. Nah, ini nanti dirincikan di sini. Ini rincian modal awalnya. Bangunan, alat, aset. Nah, ini operasional. Maksudnya ini tuh ngitung rinciannya semua. Bangunan mulai dari sewa tempat, renovasi, Kita tinggal furnitur. di sini nanti udah keluar ya. Betul. Ini kosongannya di sini kalau mau isi. Nah, Ah, ini kan contoh. ya. Jadi gawe itu. Nah, investasi 300 juta, modal awalnya ya 300 juta. Jadi saldonya 0. Itu RAB. Analisa gaji ya kita ngitungnya kayak tadi, bisa dari per bulan, per hari, per jam, per menit. Hanya seperti itu. Nah kalau ini lebih ke contoh dari jabatan sih, manajer, barista, waiter, kasir, kitchen, dan juga kebersihan. Kebersihan ya semua ada, kecuali kalau tempatnya besar baru ada cleaning service-nya. Sekarangnya gotong royong dulu. Ini analisa gaji. Analisa raba rugi. Jadi kita bisa menganalisa ini untuk 1 bulan ke depan, 2 bulan ke depan, 3 bulan ke depan. Planning. Ya, itu harian, bulanan sampai ke tahun. Jadi kadang omset bulan ini turun, nggak sesuai target kita. Bulan depan naik lagi, nah sesuai target. Kita tuh buat cuma plan aja, menganalisa bulan ini bisa target apa enggak. Saya coba buat menganalisanya. Mulai dari ini contoh 5 juta per bulan. Sama investasi modal awal, target tahun kembali. Di sini hitungannya 12 bulan. Berarti 1 tahun. Jadi kamu punya target sendiri. Balik modal ini saya butuh berapa lama? Ya, analisa. Ya, 1 tahun ya, alhamdulillah. Tinggal nikmatin profit. Itu tiap bulan harus sama terus atau boleh misalkan kan bisa bulan ini Ya kalau kamu mampu. berarti nggak apa-apa kalau bisa dirubah. Mana? Bisa. Ini kan hanya analisa. Kita menganalisa laba rugi. Ide kamu, ya apa misalnya gitu kan bisa lupa. Terus HPP, biaya. Biaya itu ada 2. Biaya tetap sama tidak tetap. Fixed cost. Nah, ini fixed cost. Sama. Variable cost. Ini variable cost. Fixed cost. Itu kayak sewa pasti. Ya tetap listrik, ya, air, wifi. Ya. Dari data lengkap gini kan tahu kalian nanti usaha ini jadi sampai mana kita nanti keluar hitungannya ternyata sisa 1.000 rupiah 2.000 rupiah kelihatan kanan terus langsung Ya, mulai dari gaji ya. Nah, kalau variable cost ini lebih ke biaya produksi.
dan bahan baku bisa sering naik turun. Nah, susu hari ini harganya 18.000. Tahu-tahu minggu berikutnya naik jadi 20.000. Ini pasti berubah. Nggak harus ini 13 juta enggak. Ya kamu hitung sendiri aja reng-rengan. Profit, kotor atau laba. Ini pendapatannya. Ini contoh 37 juta. Pengeluaran pokok dan HPP 25 juta, sisa 12 juta. Baru di sini ada BEP dan modal. Modal awal tadi 300 juta ya. Nah, total ini masih 12 juta ini masih kotor. Soalnya belum dikurangin balik modal tiap bulan. Balik modal tiap bulannya ini 5 juta. Nanti 12 juta dikurangin masih 5 juta. Nah, ini bersih dari 7 juta. Ini kalau target. Tapi kalau nggak target pasti ini minus. Nanti kelihatan. Bulan Oktober Kalau karyawan stabil. kita naik gaji suruh baca gitu. Oktober stabil. Ya. November juga stabil. Nanti Desember, Januari masih stabil. Itu biasanya bulan-bulan rame-ramenya sih. Januari itu masih rame, Februari, Maret, April itu pasti nanti turun. Momennya itu Nah, ada kayak di Garmen juga ada momen itu. Momen di Garmen itu di bulan Agustus, September, Oktober. nah. Nah, itu yang sama. Jadi waktu momen kita lagi di atas rame-ramenya itu yang kita kejar untuk recover yang Ini kan modal gede ini. Modalnya tadi kan 300 juta kan. Modal gede. Setelah itu nanti dimasukin ke laba rugi bulanan. Nah, ini loh urut. Tetap. Jadi kalau 300 juta ya 300 juta, 300 juta, 300 juta sampai Desember. Februari dimasukin, Maret, April. Itu targetmu berapa? Sampai Desember. Sama, dia cuma langsung pendapatan tunai berapa juta, non tunai berapa juta, totalnya berapa. Ini target waktu itu hari. Target waktu itu berapa hari? Bulan ini 24 bulan, berarti 2 tahun setengah. Jadi ini per bulannya ini harus store balik modalnya 4.166. Nanti kalau kamu buat analisa sendiri kan bisa nggak sampai 4 juta. Iya sama terus. Februari juga 4.166. Maret juga 166. yang seperti ini kamu berdua hobi Jadi kalau ini stabil balik modalnya ya enak, stabil. Nggak terus. Stabil terus. Tapi kalau nggak bisa sampai 4 juta ini, pasti di sini turun, naik lagi, turun, naik. Kalau sudah sesuai dari balik modal, udah enak. Tinggal kita nikmatin profit. Jadi orang investasi itu kayak orang apa ya? Nabung ya. Nabung. Terus dia itu nanti nikmatin bunganya. Tinggal nikmatin bunganya. Tiga.
tambah turun, berat badan berkurang, asam lambung naik. 3 bulan. Nggak ada yang nggak mungkin loh di dunia itu. Nggak ada. Jangan impossible. I am possible. Ini kan rinciannya sesuai yang tadi, analisa tadi loh. Mulai dari per bulan, kalau ini per bulan. Listrik berapa, gaji berapa, ya sama. Kalau yang analisa, ini kamu yang analisa sendiri buat rank-rankan. Syukur kalau omsetnya stabil. Amin, Rek. Terus kalau kamu buat analisa, ini ada acuannya, acuan prosentasenya. Ini di sebelah kiri, kanan. Jadi biaya variabel atau HPP itu kalau 30% itu mustahil biasanya. Jadi kenapa kok 30% sampai 40%? Jadi acuannya ini itu dari omset per hari. Jadi semisal per hari 1 juta. Kalau 30% berarti belanjamu untuk besok itu berapa rupiah? Kalau omsetnya 1 juta. 30% sampai 40%. Jadi untuk belanja besok itu hanya 300.000. Jangan lebih. Kecuali kalau ada hari pas rame, pasti lebih dari 30, pasti bisa lebih dari 40%. Gaji 10%, operasional 10% dirincikan acuan persentasenya. Kalau yang di bawah ini rumusnya. Pertama kamu hitung modal awal dulu, terus ditambah biaya operasional, dikurangi pendapatan, dikurangi HPP sama dengan profit. Kalau rumus profit kotor, pendapatan dikurangi biaya, ditambah operasional sama dengan profit. Ini harus gas. Di setup keuangan harus kas kecil, uang masuk dan juga uang keluar. Saldo awal tunai non tunai tambah 1 juta, uang keluar dikurangi pengeluaran, uang masuk dikurangi pengeluaran. Ini ada kosongannya. Neraca dagang, neraca kas. Kamu pelajari dulu.
tuh modal 300 juta bisa balik modal 1 tahun, keuntungan 132 juta kalau modal plus profit 432 juta. Ini hanya studi kasus. Profile company. Masih profile company. Ini dicoba saya. Profile company atau company profile, nama perusahaan, alamat. Itu juga kopi yang nggak ada matinya. Yang mati siapa? Yang mati sih juga. Mana? Tak. Iya. Mana bisa pakai itu ya? Iya. Itu yang dipakai lebih kencang cuma jarak dekat di dalam ruangan ini. Iya iya. HRD. Oh iya. Banyak semua. Ini HRD. Mulai dari buat loker, format, balas, pelamar, ada formulir lamaran. Siapa tahu kamu bisa nyeleksi. Biasanya kayak balasan itu tuh template ya. Template ya, jadi sama. Ya bisa. Terus kita materi training awal pegawai apa karyawan baru. Nah, berarti aman gue di sini. Sistem HRD. Sampai jadwal kerja, absen manual, daftar haji, slip haji. Kalau ini operasional lebih ke form kemarin. Jadi kalau kamu cari form yang kemarin itu di sini, di form operasional. Nah, mau di sini. Ini hanya form aja, checklist tuh. Form kasir kan? Pengawasan ini apa? Oh, laporan pengawasan. Format laporan briefing. Masih tak kasih minum gelas masuk. Masuk. Enggak ada. Kan? Nah itu format. Oh, format toh. Oh, ini format aja. Yes. Laporan ke grup sih. Ini mas. Admin, buat finance. SOP tempelan. Apa itu? Oke. Oke. SOP tempelan. Oh, nggak ada, ini cuma 6 kartu. Saya. Udah sih. SOP. Dari SOP jabatan, alat, pemasaran, lihat video ini apa sih? Oh, dari video dari ini tadi setup HRD produk rasional pemasaran. Isinya apa ya? Isinya video. Video apa pembuatan?
Iya, kalau ini produk ada kopi, creamy, freshly. Cuma ini videonya ini suara sih. Cuma kalau kamu udah paham, nggak usah lihat video ini. Udah di luar kepala itu. Rasakan resep. Ya, isinya video tok. Video tok. Oke. Itu untuk materi manajemen teorinya. Ada pertanyaan enggak? Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6 ini ada isinya semua. Baca setiap hari, belajar, nanti tinggal isi sambil Ada isinya semua ini. Itu untuk materi teori manajemennya. Kalau prakteknya ya langsung dipraktekin sesuai ini. Sekarang ke kasir. Bentar, kasir. Ada. Kasirnya itu ada back office sama front office. Back office-nya adalah cloud. Nuta cloud. Ini. Nah, sudah. Nah, perusahaan kemarin apa? Dikirimin. Ini loh. Untuk yang kasir kan kemarin udah didaftarin akun, dikirim ya itu email itu cuma ke nama perusahaan kopi 17 kopi 17 Coffee ya. iya E-nya 1 apa 2? Coffee terus coba aku cek WA-nya. Pak, das kopi. Pakai stasi. telepon kok ya Pakai stasi, Pak, pakai stasi. Hah? Coba pakai stasi. akun itu ya kasir Bisa. Kan udah dibuatin akun kemarin. pakai Nama perusahaan, email sama passwordnya ini. Jangan lupa. ini Oh, pakai stasi. 17 Coffee Jogja kan mas pasti. Oh, benar Iya. ya oh iya oh iya benar Coffee E-nya 1 apa 2? dua Oh, 2. Username sing salah. Oh, email kayak ini. Lah iya. Betul aku. Iya dong. Nih. Sama ya? Masuk. Ini back office-nya. Sama nih. Kasir sama Mbak Erika. Kau itu. Telepon. Yuk, coba nih. Ini tampilan back office-nya untuk upload. Nah, pertama ini ada dashboard. Nah, dashboard nanti tampilnya kayak gini. Jadi ada penjualan hari ini, jumlah transaksi, rata-rata transaksi sampai ke hari ini. Ini nanti kalau misalnya dalam satu hari ada pendapatan, dia akan otomatis langsung terinput sendiri di sini. Jadi
kita nggak usah input di sini. Nanti dari aplikasi kasirnya dia langsung ke back office-nya di Upload. Jadi nanti bisa lihat penjualan hari ini tuh berapa, jumlah transaksi, ya otomatis. Jadi misalnya kalau pendapatannya 500.000, nanti di sini juga tertera berapa transaksi atau berapa penjualan dalam satu hari. Jadi kita nggak perlu kayak menghitung rinci kayak 500.000 tadi berapa yang dijual. Dan di back office-nya udah dijelaskan tertera di sini semua. Jadi dengan usaha berhenti tapi Ya, ini back office bisa dari rumah. Dari rumah nggak harus di kafe ceknya. ada udah ada data. Nah, Tapi kalau ada cancel itu ketahuan nanti. ya ada lumayan ya. Cancel berapa? Nah ini kan dashboard cuma ini aja. Kita lagi fokusnya di Iya. items. Kalau cancel itu Saya dilihat sih kalau cancelnya. Ya cancel. Ini apa ini kok cancel? Ada kategori, produk, sama bahan dan paket. Ada pilihan ekstra, diskon, sampai ke ketersediaan juga. Nah, pertama kita ke kategori dulu. iya. Kategori biasanya kan kalau di kasir ada kategori tersendiri, ada yang coffee, ada yang non coffee, itu dia masuk ke kategori. Nah ini kan ada menu ice cream, menu tea, ada menu coklat dan seterusnya. Ini kategori buat di aplikasi kasirnya. Gitu, Pak. Turunnya baca ya. Oh, Nah itu ini buat akun-akunnya. menurut saya. Dan ini menurut saya dulu di setting dulu menurut saya. Jadi kalau mau tambah Tambah outlet. kasih. Ini bisa berbagai cabang, nggak harus satu akun cuma satu cabang. Jadi satu akun ini bisa berbagai Macam cabang, lah ya. bermacam-macam cabang. Kita dimasuk lewat aplikasi tadi ya. Ya di menu Masih ya upload kita. di web Chrome. Enggak, ini tadi keluar kok dari yang kalian pertama enggak kan? Kalian Iya. klik, ini keluar. Ya, Ya, Keluar kita masuk kasir. kasih. Aplikasi apa tadi? Com juga. ya pakai Chrome. Chrome. Pakai Chrome, klik kita Masuk ke Upload. masuk ke download namanya. Nanti kalau untuk kasir yang pakai tab itu download di apa Play Store. Atau dari webnya juga bisa. kalau ini kita masuk ke nota klub. Ya. Iya. Ini yang pegangannya owner ya. Ya nota klub terus buka gitu kan. Baru kita lihat ininya, kita tunggu kita. Berarti kita dimasukin di daftar ini nota klub. Ya sudah. Kita kembali lagi ke kategori ya. Kalau misalnya kita bikin menu baru yang misalnya belum ada di dalam produk dan nggak ada di kategorinya, kita bisa ditambahkan kategori. Kita misalnya kita contohnya tambah makanan berat, ini kita kayak tambah nasi goreng atau begitu kita tambah bisa ditambah ke sini. Tambah kategori. Tambah kategori, terus kita ketik aja kategorinya mau digamain apa. Makanan. Ya atau mungkin bisa kayak menu stick aja kayak menu stick gitu saja. Nggak harus menu makanan, kan terkadang kan kalau ada snack, kalau misalnya nggak mau terlalu banyak menu dia bisa masuk ke menu makanan. Tapi kalau misalnya ada banyak menu makanan nanti disediakan aja, jadi menu snack, menu stick, menu nasi. Kalau makanan kan semua, biar nggak bingung di aplikasi kasirnya. Ini cuma membuat kategorinya. Setelah itu jalan dulu. Nah, kita ke produk nih. Produk yang jual. Nah ini kan udah dimasukkan semua. Setiap input produk, kita pasti input HPP. Ini tak contohkan HPP-nya ya. Jadi kita pakai Americano Ice. Jadi di titik 3 ini, kalau misalnya mau ganti HPP atau mau ganti harga bisa. Di titik 3 yang paling pojok kanan ini yang warna biru, klik, langsung kita edit aja. Nah ini edit. Di sini ada nama itu sesuai nama produknya yang mau dijual, namanya apa. Terus nanti kategorinya di sini dia bisa milih
atau bisa diketik sendiri. Misalnya kan minuman kopi atau menu kopi. Menu kopi dan ini satuannya kan pakai gelas. Ini harganya. Terus kalau buat HPP-nya itu ada di paling bawah. Nah ini HPP-nya. HPP-nya itu dihitung per gram. Jadi kalau misalnya kita bikin kopi espresso, kan kita pakainya 10 gram. Kalau pakai Nutaklo, dia tuh desimal, nggak bisa 10, 11, jadi dia harus 0, Dibagi miligram ke ya, miligram ke gram, mili ke liter, gram ke kilo, kilo ke gram. Tapi dia cuma bisanya 2 angka di sampai belakang 0, nggak bisa 3. Kadang kan kalau misalnya 5 gram, dia kan 0,005. Tapi di Nutaklo, dia cuma bisa 0,05 aja. Ini kan satuannya tetap kilo, dia nggak bisa berubah. Dan harga belinya itu tetap. Nah, jadi kita tuh membagi 150.000 bagi 0,01. Nanti dia ketemunya 1.500 HPP kopinya. Nanti dia jadi HPP keseluruhan. Itu HPP keseluruhan dari Americano S itu cuma dapat 2.820. Ya, nah ini HPP-nya sekitar ya. Tapi penjualannya kita pakainya tetap 15.000. Jadi 15.000 kita dapat untungnya dari 2.000. Nah, pertama kan biasanya kita kan jualnya kan 13.000. Tambah sama HPP yang tadi, harga pokok penjualannya 2.000. Dia dapat desimalnya 15.000 atau 16.000. Input produk bisa, kita kasih nambah produk baru. Kita ditambah produk. Dia tiket lagi. harga jual. Ya. Kalau mau nambah produk, ditambah produk. Iya. Tapi sebelum kita tambah produk, usahakan kita bikin kategorinya dulu. Jadi kalau misalnya kita bikin kategori, tanpa bikin kategori dan langsung bikin produk, di sini nggak bisa diketik. Dia opsi kayak gini. Jadi kategori ini di sini udah ada terhitung kan? Tidak tertera dari yang tadi yang bikin kategori. Menu kan? Iya, Ambil menu kan? betul. Jadi kita bikin kategorinya dulu, baru kita masuk ke tambah produk. Karena nggak bisa diketik, dia begini. Misalnya kita bikin es kopi susu. Tanpa kategori detik ya. Nah, kamu cari sesuai kategori nama produk kamu. Jadi dia masuk ke kopi ya, satuannya. Ketika jangka apa satuannya bisa. Kan kalau kopi dia kan pasti pakai cup. Jadi pasti satuannya dia pakai gelas. Ya mungkin dia pakai picis. Jadi, kalau yang satuan ini dia bisa diketik tanpa harus ikut kategori. Iya. Nah, kita masukin HPP-nya dulu ke bawah. Apa sebelah. Nah, stok bahan. Nah, tambah bahan penyusun. Bahan. Kamu ketik. Nah, ini bahannya tuh udah di input yang tadi. Kalau kamu cari kopi blend, ketik. Ya kan, udah diklik, di enter. Nah, kuantitinya berapa kopi resep kamu? 10 gram kan? Jadi dia diklik 0,01. Nanti dia di sini udah ketik sendiri. 0,01. Jadi dia udah terformula, udah ada rumusnya sendiri dari aplikasi Nutaklo-nya. Jadi kita nggak perlu menghitung sendiri. Kita langsung di data. Terus kayak susu cair. Tapi ini yang di sini stoknya udah ada itu udah masuk belum ya? Nah, susu cair. Yang Kalau susu cair kan kita pakainya 100 mili. Nah, kalau 100 mili dia pakainya 0,1.
Bukan pakai 0, bukan pakai 0,0 lagi, dia pakai 0,1. Nah, hitung sendiri. Terus kita pakai misalnya SKM. Ya, ada. Nah, kita pakainya 0,03. Terus itu aja nambah es batunya. Lu pakai aja 0,1. Nah, ini bisa ditambah produk terus kalau misalnya ada tambahan lagi, misalnya kayak mungkin nambahkan plastik sealer atau menambahkan straw, menambahkan gula, itu bisa langsung ke sini. Ini dia bakal ke bawah sendiri sampai selesai kamu input HPP-nya. Kalau misalnya HPP-nya cuma ini, ya oke. Nah, dia udah terhitung HPP ke atas. Nanti kan kita tinggal menentukan harga jualnya. Oh, di harga jual berapa? Misalnya kan ini kan udah ada 4.000, biasanya kan kebanyakan Nescafe susu mungkin kita pakainya 16.000. Oh, ketika aja 16.000, kalau harganya kita bisa meneliti sendiri. Nah, untuk di sini di aplikasi kasirnya tuh bisa munculin foto produknya. Kita di-upload foto dari sini juga. Nanti di aplikasi kasirnya bukan cuma nama aja, tapi ada sekaligus gambarnya. Jadi biar nggak bingung, bisa di-upload. Dan coba ditambah produk. Ke bawah. Nah, ini ada dua opsi, ada simpan sama simpan ke beberapa outlet. Kalau misalnya outletnya lebih dari satu dan menunya mau disebar ke semua outlet, itu dia bisa dipilih opsinya simpan ke beberapa outlet. Tapi kalau misalnya cuma ada satu outlet aja, dia cuma disimpan aja. Simpan. Kamu ke atas lagi. Nah, kamu ke searching aja yang tadi. Susu kopi. Es kopi susu. Nah, dia udah masuk. Nanti kalau misalnya udah ditambahkan produk dan udah terrefresh ke sini, dia langsung masuk ke aplikasi kasirnya. Langsung otomatis. Jadi kalau misalnya lagi input produk baru, usahakan kamu tetap standby di aplikasi kasirnya buat ngecek dia udah masuk atau belum. Terkadang kalau aplikasi kasirnya tuh terlalu sering buffering atau kadang kayak masih karena terlalu banyak inputan. Tapi kalau misalnya inputnya bertahap, kayak satu menu, dua menu, itu mungkin langsung masuk. Tapi kalau misalnya kita langsung masukin 5 menu, 5 produk, 10 produk, di aplikasi kasirnya pasti buffering. Nunggu beberapa menit, iya loading dulu. Itu yang buat tambah produk bisa dihapus juga bisa, tetap di titik 3 yang lebih dulu hapus ya dihapus aja. Tapi yang hapus ini jangan sampai anak misalkan owner atau finance-nya dihapus aja. Yang merubah data ini Ya. Jadi semuanya ini yang udah diinput di sini itu udah terinput di aplikasi kasirnya sama harganya juga. Ini untuk yang tambah produk. Terus kita ke bahan. Nah, bahan ini kayak bahan dari satu produknya tadi. Misalnya kan kita bikin Nescafe susu gula aren. Pasti kan komposisinya kan ada gula aren, ada susu, ada es batu, ada kopi. Semuanya ada di sini. Ada. Contohnya ini kita ada di air galon sebulan, ada air mineral, ada juga strawberry dan seterusnya. Kita lihat kan contohnya. Nah, dia tetap pakai kategori sama kayak bikin produk kan sebelumnya. Kita input bahan yang mencakup kayak bahan bar. Kita bikin kategorinya bahan bar. Bahan bar. Dia langsung muncul di sini nanti. Setelah itu kita kembali lagi ke bahan.
misal kita input apa misalnya contohnya kayak es batu. Oh ini kita air galon, air galon tapi yang punyanya bar. Kadang ada air galonnya disembunyikan, air Cleo. Dia pasti ikut pakai kategori. Tambahan tadi. Iya, cari kategorinya nanti bisa di searching, bisa di scroll. Itu semua. Nah, bahan bar. Kalau galon dia pasti satuannya liter. Gitu aja liter. Harga belinya tuh tergantung kamu beli air galon dalam 18 liter itu tadi berapa. Misalnya 18 liter kita pakai di harga 20.000. Diketik aja 20. Karena yang tahu harga bahan ya kita yang belanja, bukan dari aplikasi mesinnya. Nah ini ada minimum stok. Jadi kita dalam kafe itu mau stok berapa? Misalnya kita pakai 1 bulannya atau mungkin 1 minggunya kita pakai 1. Bisa lebih, mungkin bisa pakai 3. Tergantung departemennya kita butuh berapa stok. Jadi kita pakai yang sama. Terus simpan dan tambah, bukan simpan aja. Simpan dan tambah. Biar dia masuk ke kategorinya. Terus kita ada kan? Nah kalau misalnya yang ada tanda panahnya kayak gini, itu biasanya bahannya masuk ke HPP produk. Kayak air galon ini, pasti yang dibutuhkan waktu pembuatan espresso. Berarti dia masuk ke HPP. Tapi kalau misalnya bahannya nggak ada panahnya, dia nggak termasuk ke HPP. Dia cuma bahan pokok biasa, bukan bahan penyusun, bukan HPP. Tidak dimasukkan ke dalam produk. Coba kamu input bahan. Setelah mungkin kamu coba inputnya buat snack, atau mungkin buat makanan, minuman. Tadi yang di rumah nggak digoreng. Oh, terserah kamu. Mungkin coba aja kamu masukin ini sedotan panas. Sedotan panas. Tadi yang di rumah kan. Kalau sedotan panas ini dia pasti mencapnya ke bar. Bahan bar. Satuannya dia pakai picis atau pex juga bisa. Nah, harga belinya misalnya kalau beli itu di supplier kamu itu berapa? Misalnya kita pakai di harga 10.000. Menurut stoknya dalam 1 bulan kamu stok berapa? Atau mungkin kamu dalam 1 hari beli 1 buat berapa? Bisa 1, bisa 2, bisa 3. Jadi stok itu nggak harus 1. Bisa banyak. Kalau aja kamu pakai 5. Nah, langsung disimpan dan tambah. Dia langsung terinput sendiri di sini. Sini kamu coba di search. Ya, Pak. Yang ini yang nggak ada. Jadi bisa ditambahkan kayak abjad. Mungkin kalau B itu punya bar, kalau K punya abjad itu buat yang bahan. Tapi kalau buat alat dia bisa pakai TB, TK, AB, AK, alat abjad, alat bar, tempat bar, tempat abjad. Biar nggak bingung. Ya, Kategorikan itu. biar nggak bingung. Kode kayak itu loh. Tuh. Nah, dan file. LCA. Ada pertanyaan dari kategori produk bahan. Ada. Jadi kita masuk ke paket. Paket ini biasanya kalau kita bikin promo, kayak promo bundling, mungkin promo makanan ini sama minuman itu buat paket. Ditambah paket. Nah, kamu kasih namanya apa? Bukan nama produknya tapi nama paketnya. Misalnya promo Buy one get one. ya buy one get one. Kenapa kamu ketik aja?
aja tanpa konten aja nggak apa-apa. Nah, sebelum kamu ke harga, kita masukin dulu paketnya. Pilih produk. Misalnya mau yang apa? Pakai aja minuman dulu, pakai aja es batu susu, cari dulu. Bisa saja terus. Itu gula aren. Tambah baris sama mungkin yang lain. Tambahin sama yang non coffee aja, es coklat. Jadi dalam satu paket dia harganya 35.000 kosong. Sesuai diskon juga bisa. Atas kamu bisa dinolin kan buy one get one, jadi dia cuma dapat 18.000. Kamu kerja mungkin bisa diubah, tapi dia tetap dalam satu harga. Terus dinolin. Cara ngenolinnya nanti di aplikasi kasirnya. Di sini dia tetap terinput dari produk yang udah ada harganya, nggak bisa diganti ke nol karena dia udah paten. Kalau mau ganti nol sama hasil nanti kita ke produk tadi dan semua produknya dia nol, bukan di paket promonya aja. Saya kayak kamu mau ngenolin coklat es gara-gara mau bikin promo, kamu pasti kan otomatis ke produk untuk oleh harganya. Tapi nanti di kategori non coffee di es coklat dia ikutan nol, nggak ada harganya. Jadi kita ngenolinnya itu dari aplikasi kasirnya. Bisa deh. Ini kan pembukuannya. Iya, pembukuannya. Kurangi stok itu yang mau Kan dibeli apa ada lagi? tulisannya kan biasanya kan kamu tadi kan input harga 18.000. Cuma pakai harganya yang es itu gula aren. Ini di sini ada kelihatan. Pelanggan hemat 17.000 karena 17.000 dia nggak bayar. Yang dia 35.000, dia cuma jadi 18.000. Kamu simpan aja, nggak apa-apa. Nanti dihapus. Nah, kalau bikin promo, biasanya kan setiap bulan kan ada acara ya. Mungkin kayak Januari ada tahun baru, terus Februari ada Imlek, ada Valentine. Nah, itu kan bisa bikin promo. Kayak kebanyakan kan Valentine. Beli ice coklat free bunga atau mungkin free coklat asli, nggak apa-apa itu bisa di sini, tapi kita input banyak dulu. Ya kan kita menambahkan produk coklat, masukin aja ke sini dulu Biar ketika di searching tuh keluar dulu. iya, karena kalau misalnya kita nggak masukin bahan dulu dia nggak bakal muncul, yang muncul cuma produknya aja. Paham? Ada pertanyaan? Ada diskon juga, bisa pakai diskon. Nanti kalau mau ada produk apa kita masukin dulu di sini ya. Iya, kalau misalnya kita ada produk baru, kita wajib Kita input dulu. sesuai ini. Kalau Sesuai ini diskon. Kita mau produk diskon apa aja kita masukin sini. kalau diskon ini kita input diskonnya aja. Jadi kayak gini, nanti itu di kasirnya. Oh. Jadi ada tambah diskon. Mau diskon apa? Misalnya kayak diskon sesuai event per bulan. Mungkin coba aja ketik event apa diskon opening. Coming soon. Ya, coming soon. Nah, biasanya kebanyakan coffee shop itu diskonnya 10%. Nah, simpan aja. Iya. Pesan. Soalnya satu minggu itu Nah, paling nggak harus simpan. ada promonya mau. Nah, jadi kalau misalnya lagi coming soon ya, Sementara kan tergantung. Ya, apa namanya kayak berapa lamanya. Misalnya kalau coming soon kita pakai diskonnya sampai 1 minggu. Nah, jadi kalau misalnya setiap ada customer, kamu kasih diskon. Jangan sampai nggak kasih. Itu otomatis atau kita nganuin sendiri? Kita ngambil sendiri dan di aplikasi kasirnya ada. Jadi kita pertama input dulu di back office-nya sebelum kita ke front office-nya di aplikasi kasirnya. Ini termasuk back office.
Ini back office-nya. Ada pertanyaan di item? Dari kategori yang biasanya kita gunakan cuma di kategori produk, bahan, paket, sama di diskon. Setelah itu kita lanjut ke riwayat penjualan. Nah, ini biasanya keseringan dicek sama ownernya di back office-nya. Dalam satu hari itu yang dijual apa aja itu muncul semua di sini rinci. Sampai pendapatannya juga ada. Jadi yang pendapatan itu nggak harus di dashboard, tapi bisa di riwayat penjualan. Nah, biasanya di sini tuh kalau ngecek, kadang kan ada yang salah input atau double input, itu bisa dihapus, tapi harus konfirmasi dulu sama finance-nya atau sama owner-nya. Kita nggak bisa langsung hapus pakai keputusan sendiri. Terkadang kan owner tiba-tiba ngecek, yang awalnya tadi ada produk ini yang terjual, waktu dicek kembali, nggak ada. Itu Itu kayak jadi problem error. misalkan cancel pembelian atau gantian dulu kayak gitu. Ya, itu kamu bilang aja ke ownernya. Mohon maafin tadi ada customer yang udah jadi order tapi udah di input, apakah boleh di delete? Ya kalau misalnya saya ownernya bilang boleh, baru kamu delete, atau mungkin ownernya sendiri yang bisa. Kamu tinggal kasih tahu produk apa tadi yang di cancel sama customer. Jadi intinya anak kafe yang nggak termasuk departemen back office atau manajemen itu nggak boleh hapus pendapatan atau penjualan di back office. Sekalipun anak kafe tetap diajarkan back office. Terus ada di kita ke stok. Nah, ini yang penting. Kita masuk ke stok pembelian. Stok pembelian ini biasanya barang masuk. Tambah pembelian. Ada harga-harganya ini buat belanja, Bu. Kadang kan kita ada yang namanya pre-order atau kayak stok penjualan atau pembelian. Kita input misalnya kamu dalam misalnya besok kan kita kan hari ini kan inventory, cek akhir. Otomatis kan kita tahu bahan yang habis. Itu bisa dari sini kalau mau pre-order. Jadi kita butuhkan susu cair. Yang kita butuhkan berapa? Misalnya ke susu cair di kafe tinggal 2. Dan kita kafenya fast moving di bagian minumannya. Jadi kita harus bisa prediksi itu berapa stok dalam 1 hari besok. Jadi kita pakai 6. Nanti di sini udah keluar diskonnya apa harganya. Jadi nanti finance-nya yang membelanjakan udah tahu berapa harga yang perlu uang yang dikeluarkan. Jadi biar tahu, biar nggak langsung PO aja, langsung 6 liter, 10 liter, tapi nggak tahu harganya. Itu bisa bengkak, kosnya bengkak, atau bisa aja kayak double stok. Kebanyakan kayak gitu. Yang awalnya 2, biasanya kalau tinggal 2, itu barista kadang panik. Di PO banyak, 10 atau kadang sampai 10 kardus, 12. Ternyata besoknya nggak fast moving kayak hari kemarin. Nah itu biasanya double stok. Dan itu bisa bikin kosnya bengkak. Atau kadang bisa Pemutarannya lagi agak iya, kacau. kacau nanti semuanya. Yang awalnya stoknya cuma dibutuhkan berapa dalam 1 hari, tapi dia over cost. Banyak yang dibeli. Kita kalau pengiriman barang dari sana ke sini tuh 1 hari sampai 1 hari. kalau paket enggak ya. Kalau kita order gitu ya. Nah ini wajib di input. Bisa pilih supplier. Oh gitu ya. Atau kalau misalnya nggak ada suppliernya, kita bisa tambahkan supplier. Oh, perlu ordernya ke siapa? Ke finance. Namanya biasanya PO finance. PO keuangan, bahan. PO kafe lah contohnya misalnya. Kan ini yang di PO kan kafe. Nah, ini ada pembayarannya, pembayaran non tunai. Jadi nanti kalau misalnya kamu setiap PO yang udah kamu rinciin di list, kamu masukin semua di sini.
biar fine-nya waktu lihat back office tahu ternyata kita pakai susu cair, terus kita tambah baris lagi, kita masukkan misalnya Sprite, ya ini aja misalnya otomatis kita pakai 1 liter Nggak bisa kasih nama ya. udah keluar. Jadi belanjamu dalam 1 hari yang kamu butuhkan dari susu cair sama Sprite itu nanti finance mengeluarkan uang sebanyak 170 ribu. Kita scroll ke bawah, di sini ada pilihannya, pilihannya pakai apa? Ada BCA, ini rekening, itu rekeningnya kafe, ada rekeningnya apartemen, pakai ini. Anda. Terus disimpan, ini kamu yang ikut, nanti keluar di sini. Finance bisa cek, ini PO-nya apa aja, ini total belanjanya 107. Pertanyaan? Ini ngikutnya pas mau closing ini semuanya. Ya, waktu closingan. Nah, coba kamu tambah pembelian kayak tadi. Kamu gimana kalau closingan gimana? Kemarin beli apa? Masukin. Ya, masukin. Kamu pilih supplier dulu. Nah, PO Cafe itu. Kamu klik. Nah, langsung kamu pilih item. Misalnya beli es batu. 5 kilo sepatu, 10 kilo. Ini kan sepatu. Potongannya. Nah, 10 kilo. Nah, dia 12.000. Terus misalnya kamu beli apa lagi? Kamu tambah baris lagi. SKM. Ya, kamu tambahin SKM. Oke. Kamu kasih SKM kan bukan 1 liter. Dalam 1 kaleng dia biasanya cuma pakai 450. Kasihan. Coba kamu pakai 0,45. Kemarin nggak 10 kilo, 3 kantong. Udah. Oh, itu baru 30. Itu itu kan 10 kilo. 3 kantong ya 30. Kan 1 kantongnya es batu kan ada yang 5 kilo, ada yang 10 kilo. Jadi kalau misalnya kamu beli 3, 30 kilo. Nah, 36.000. Kamu simpan. Nanti muncul di sini semua. Per hari. Ya, kalau misalnya kata itu kan, kalau misalnya finance-nya udah ngecek ke sini dan udah dibelanjakan, nanti dihapus sendiri sama finance-nya. Nanti finance-nya tinggal membelanjakan hari besoknya yang kamu pre-order. Ini kayak rincian stok pembelian atau uang keluar. Ada pertanyaan? Nah, ini ada stok masuk. Nah, stok masuk ini biasanya kalau misalnya finance sudah membelanjakan, kita kan mesti input apa aja yang dibelanjakan. Itu di sini. Right. Dan, misalnya udah dibelikan susu cair. Masuk nanti otomatis dia masuk ke yang tadi yang kurang barang. Saya kamu tadi PO 6. 6. Tapi dan terus cuma 3 atau 4. Ya udah kamu terus aja 4. Nggak harus sama yang MPO. Kamu terus aja 4. Terus tambah baris lagi. Itu kan PO itu hanya sementara data kebutuhanmu apa. Bisa jadi nanti kamu ordernya misalnya 3, adanya 1, Ya. ada 2, ada Itu nanti tetap kamu masuk sesuai. sesuai yang dibelanjakan aja, Yang sesuai ada. fisiknya. Jangan sama sesuai PO-mu. Nanti malah finance-mu yang bingung. Kok aku yang belanjain cuma 3, kok inputnya 6. Ini susu dulunya dari mana? Nah, ini nggak usah pakai keterangan nggak apa-apa. Kalau misalnya udah di semua sesuai barang yang udah datang, langsung disimpan aja. Nanti muncul. Jadi biar fansnya tahu dia udah input semua. Dia parah siapa tahu mau itu loh. Ini cuma buat masukin stok masuk Minum bahan teh, yang tahu, datang. Coba kamu input, tanya kamu PO yang tadi yang kamu tadi. tadi termosnya di bawah nggak mau. Ya, Sprite. Sepatu nggak masuk stok masuk.
Kasih 1 liter. Udah. Tambah beras lagi aja terserah. Misalnya kamu tambahkan mungkin ini gula. Kalau misalnya ya gula pasir. Nah, langsung kamu simpan aja. Kamu kasih 1 kilo. Simpan. Kalau bahan masuk itu kan tadi ada opsi keterangan. Kalau buat stok masuk itu tanpa keterangan nggak apa-apa. Tapi beda lagi ke yang stok keluar. Perhatikan bawahnya, stok keluar ini. Nah, stok keluar ini biasanya diperuntukkan untuk bahan yang rusak, bahan yang basi. Coba expired itu wajib dimasukkan ke stok keluar. Nah, contohnya pakai jeruk nipis saja. Nah, jeruk nipis. Tapi buat tahu jumlahnya, barang yang keluar tadi kita wajib timbang dulu. Jangan langsung dibuang. Misalnya kan kita biasanya beli jeruk nipisnya 1/4, 250 gram. Waktu yang kamu timbang yang rusak, ya ada mungkin sekitar 50 gram. Jadi kamu masukin 0,05. Ya, keterangannya kamu tulis, dia rusak karena apa? Mungkin basi,